Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari mengenai mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1 terkait dengan jasa auditing dan jasa assurance lainnya. Di mana pada kesempatan ini kita akan mempelajari mengenai pengertian dari auditing itu sendiri apa, pengertian dari accounting itu sendiri apa. Selanjutnya yaitu pembahasan terkait materi jasa auditing dan jasa assurance lainnya. Di mana pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari jasa auditing dan jasa assurance lainnya, di mana salah satunya yaitu ada pengertian auditing, di mana pengertian auditing itu sendiri adalah suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian barang bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi, dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen, dan juga untuk dapat menentukan dan melaporkan sesuai informasi dimaksud dengan kriteria yang telah ditetapkan. Sedangkan pengertian akuntansi itu sendiri adalah suatu proses pencatatan, pengelompokan, dan pengiktisaran kejadian-kejadian ekonomi dalam bentuk yang teratur dan logis dengan tujuan menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, peran akuntansi dalam auditing itu sendiri. Akuntansi sangat berfungsi menyajikan informasi kuantitatif untuk pengambilan keputusan. Dan juga, sedang di auditing itu sendiri ada aturan-aturan akuntansi yang menjadi kriteria untuk membandingkan kesesuaian informasi. Di sini ada 3 jenis audit. Yang pertama ada audit atas laporan keuangan, ada audit operasional, dan ada audit ketaatan atau kepatuhan. Di mana dari 3 jenis ini akan kita bahas satu persatu. Audit laporan keuangan itu sendiri bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan menurut prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sedangkan audit operasional bertujuan menelaah prosedur dan operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitasnya. Sedangkan yang ketiga ada audit ketaatan, bertujuan untuk mempertimbangkan apakah audisi telah mengikuti prosedur atau aturan yang telah ditetapkan oleh pihak yang memiliki otoritas dalam membuat suatu aturan yang berlaku. Sedangkan kita bagi juga di sini ada beberapa jenis auditor, yaitu yang pertama yang kita ketahui ada akuntan publik yang terdaftar atau Certified Public Accountant, di mana auditor yang mempunyai tanggung jawab atas kinerja audit laporan keuangan bagi perusahaan publik, perusahaan besar, perusahaan kecil, dan perusahaan nirlaba. Jadi dari ini disebut sebagai auditor eksternal ya. Dan yang kedua ada auditor pemerintah atau General Accounting Officer Auditor, di mana auditor yang bertanggung jawab mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan dari program atau proyek pemerintah. Sebagai contoh ada BPK, ada BPKB, ada Itjen ya. Dan yang ketiga yaitu ada auditor pajak atau Internal Revenue Agency, di mana auditor yang melaksanakan pemeriksaan terkait kepatuhan penerimaan negara dari sektor perpajakan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan perpajakan. Contoh KPP dan Karippa dan DJP. Dan yang terakhir ini ada auditor internal atau internal audit, di mana auditor ini yang bekerja di suatu perusahaan untuk melaksanakan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan. Contoh unitnya itu adalah SPI, Satuan Pengawas Internal. Mengapa audit ini sangat dibutuhkan? Jelas ya, di sini audit itu sangat dibutuhkan untuk mengurangi resiko informasi antara pembuat laporan manajemen dengan pengguna laporan atau user. Semakin kompleksnya kondisi masyarakat memungkinkan pengguna laporan menghadapi keputusan berdasarkan informasi yang tidak dapat dipercaya dan tidak dapat diandalkan. Hal-hal yang menyebabkan resiko informasi yaitu hubungan yang tidak dekat antara pemberi dan penerima informasi. Dan juga di sini ada sikap yang memihak dan motif lain yang melatar belakangi pemberian informasi. Ada juga data yang berlebihan, dan terakhir transaksi pertukaran yang kompleks. Hal-hal yang dilakukan untuk menanggulangi resiko informasi yaitu pertama, verifikasi informasi oleh pengguna. Resiko ditanggung bersama antara pengguna dan pembuat. Yang ketiga yaitu audit atas laporan keuangan.
Syarat akuntan publik yang terdaftar atau CPA yang pertama itu ada pendidikan, di mana pendidikan yang diambil atau ditempuh adalah sarjana ekonomi jurusan akuntansi dari universitas negeri yang telah mendapat persetujuan dari panitia ahli bersama ijazah atau akuntan. Yang kedua ada ujian negara akuntansi untuk sarjana swasta atau negeri yang belum diambil. Yang ketiga ujian sertifikasi akuntan publik. Yang keempat ada pengalaman kerja. Pengalaman kerja pada KAP atau BPKP minimal selama 3 tahun. Ada aktivitas KAP, yang pertama ada jasa atestasi, yang kedua ada jasa perpajakan, yang ketiga ada konsultasi manajemen, dan yang terakhir ada jasa akuntansi dan pembukuan. Di mana jasa atestasi itu sendiri yaitu KAP mengeluarkan laporan tertulis yang menyatakan kesimpulan atas keandalan pernyataan tertulis yang telah dibuat dan dipertanggungjawabkan oleh pihak lain atau audit laporan keuangan tahunan, penelaahan laporan keuangan historis, dan jasa atestasi lainnya. Yang kedua itu ada jasa perpajakan, juga ada perencanaan perpajakan dan jasa perpajakan lainnya. Ada konsultasi manajemen terkait bagaimana pelaporan keuangan, dan ada juga jasa akuntansi dan pembukuan terkait catatan laporan keuangan. Di sini ada struktur KAP yaitu terdiri dari 5. Yang pertama ada rekan atau partner yang melakukan tanda tangan pada laporan hasil audit, dan juga yang kedua ada manajer, yang ketiga ada penyelia, yang keempat ada senior, yang kelima ada asisten. Setiap jenjang harus bekerja selama 2-3 tahun sebelum mencapai kedudukan sebagai seorang partner atau rekan. Di sini ada juga beberapa tugas AICPA atau American Institute of Certified Public Accountant atau IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Di mana yang pertama itu ada penetapan standar dan aturan atau standar audit, standar kompilasi dan penelaahan laporan keuangan, standar atestasi lainnya, dan kode etik profesi. Yang kedua yaitu terkait penelitian dan publikasi yang itu menghasilkan jurnal. Yang ketiga ada pelaksanaan ujian sertifikasi akuntan publik. Yang keempat yaitu ada pendidikan lanjutan. Standar auditing yang berlaku atau General Accepted Auditing Standard yaitu merupakan pedoman bagi auditor dalam melaksanakan tanggung jawab profesional. Standar umum atau General Standard yang pertama. Yang kedua ada standar pekerjaan lapangan atau Operational Standard. Yang ketiga ada standar pelaporan atau Reporting Standard. Di sini ada unsur resiko audit. Yang pertama ada standar umum atau General Standard, di mana keahlian dan pelatihan teknis yang memadai. Yang kedua ada independensi dalam sikap dan mental, kemahiran profesional yang cermat dan seksama. Yang kedua dari unsur resiko audit adalah standar pekerjaan lapangan atau operational standard, di mana terdapat 3 hal yaitu perencanaan dan supervisi audit, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian internal, bukti audit yang cukup dan kompeten. Yang ketiga ada standar pelaporan atau reporting standard, yang yaitu pernyataan apakah laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, pernyataan mengenai ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang ketiga yaitu pengungkapan informatif dalam laporan keuangan, dan yang terakhir pernyataan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya kita di sini akan membahas terkait pengendalian mutu. Pengendalian mutu itu sendiri adalah prosedur yang digunakan oleh KAP Kantor Akuntan Publik untuk membantu menaati standar secara konsisten dalam setiap kontrak kerja yang mengikatnya. Ada 9 elemen mutu pengendalian mutu menurut IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Yang pertama yaitu ada independensi, yang kedua ada penugasan para auditor, yang ketiga ada konsultasi, yang keempat ada supervisi, yang kelima ada pengangkatan auditor, yang keenam ada pengembangan profesional, yang ketujuh ada promosi, yang kedelapan ada penerimaan dan pemeliharaan hubungan dengan klien, yang kesembilan ada inspeksi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh KAP menurut AICPA dan IAI. Yang pertama, taat pada standar pengendalian mutu. Yang kedua ada peer review dari KAP lain. Yang ketiga ada pendidikan lanjutan. Yang keempat ada rotasi partner. Yang kelima ada review oleh partner lain. Yang keenam ada larangan pemberian atas jasa tertentu. Yang ketujuh pelaporan ketidaksepakatan. Dan yang kedelapan adalah pelaporan atas jasa konsultasi. Peer review itu sendiri merupakan tinjauan yang dilakukan oleh akuntan publik terhadap sistem pengendalian mutu KAP lainnya.
Tujuannya adalah untuk menilai apakah KP tersebut telah memiliki kebijakan dan prosedur yang layak untuk melaksanakan 9 elemen pengendalian mutu dan apakah KAP tersebut telah melaksanakannya dengan baik. Sekian presentasi terkait jasa auditing dan jasa asuransi lainnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.